Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Scott. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, program studi PGSD semester 6A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan praktikum ilmu pengetahuan alam dari modul 1 sampai dengan modul 9. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan konsep-konsep IPA melalui pengamatan dan percobaan secara langsung, dan kegiatan praktikum meliputi materi tentang makhluk hidup, lingkungan, makanan, gaya, dan gerak, kalor, bunyi, cahaya, listrik, magnet, serta bumi dan tata surya. Modul 1, ciri makhluk hidup. Pada modul ini dilakukan 3 kegiatan praktikum, yaitu tentang gerak pada tumbuhan, simbiosis, serta pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada praktikum kedua dilakukan pengamatan tentang simbiosis. Ditemukan contoh simbiosis mutualisme antara manusia dan kambing, komensalisme antara sarang burung dan pohon, serta parasitisme antara manusia dan nyamuk. Hal ini membuktikan bahwa antar makhluk hidup terjadi interaksi yang saling mempengaruhi. Pada praktikum ketiga dilakukan pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Dari hari ke hari terlihat batang bertambah tinggi dan daun mulai tumbuh. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Modul kedua tentang lingkungan dan ekosistem. Pada modul kedua, praktikum meliputi ekosistem darat dan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pada pengamatan ekosistem darat ditemukan komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, serta komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen tersebut saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Pada percobaan pengaruh deterjen, terdapat perkecambahan. Biji yang disiram dengan air bersih tumbuh dengan baik, sedangkan biji yang disiram dengan air deterjen mengalami pembusukan dan tidak tumbuh. Hal ini membuktikan bahwa bahan kimia dapat merusak pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, tergantung banyaknya kadar deterjen yang tercemar di dalam air. Modul 3, makanan dan kesehatan. Pada modul ketiga dilakukan 3 praktikum, yaitu tentang jenis zat dalam makanan, uji makanan, dan pencemaran makanan. Pada pengamatan jenis zat dalam makanan diketahui bahwa nasi mengandung karbohidrat, telur dan tempe mengandung protein, minyak mengandung lemak, serta sayur mengandung vitamin dan mineral. Pada uji makanan, larutan lugol yang diteteskan pada nasi berubah warna menjadi ungu kehitaman yang menandakan adanya karbohidrat, sedangkan minyak meninggalkan noda transparan pada kertas yang menunjukkan adanya lemak. Pada pengamatan pencemaran makanan, nasi yang dibiarkan terbuka lebih cepat basi dibanding nasi yang ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa makanan dapat tercemar oleh udara, debu, dan mikroorganisme. Modul keempat tentang gaya, gerak, dan pesawat sederhana. Pada modul 4, praktikum meliputi gaya, gerak, dan pesawat sederhana. Pada percobaan gaya, bola yang didorong pelan bergerak pelan, dan saat didorong kuat bergerak lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi gerak benda. Pada pengamatan gerak, bola dapat bergerak jika diberi gaya dorongan atau karena pengaruh gravitasi pada papan miring. Pada praktikum pesawat sederhana, pengukit digunakan untuk mengukit beban. Terbukti bahwa mengangkat beban dengan tuas terasa lebih ringan dibanding tanpa alat bantu. Modul kelima tentang kalor. Modul 5 membahas tentang perubahan wujud zat, perpindahan panas, dan perubahan suhu. Pada perubahan wujud zat, es yang dibiarkan pada suhu ruang mencair menjadi air. Air panas menghasilkan uap yang menandakan terjadinya penguapan. Pada perpindahan panas, sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas menjadi ikut panas dan lilin di ujung sendok meleleh. Hal ini membuktikan terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Pada perubahan suhu, suhu air meningkat setelah diberi air panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor dapat meningkat suhu suatu zat.
Modul ke-6 tentang getaran dan bunyi. Pada modul ke-6 dilakukan percobaan tentang getaran dan bunyi dengan penggaris yang ditekan dan dilepas bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin kuat tekanan, semakin keras bunyi yang terdengar. Hal ini membuktikan bahwa bunyi berasal dari getaran. Modul ke-7 tentang cahaya. Pada modul ke-7 dilakukan pengamatan tentang sifat cahaya, pemantulan, dan pembiasan. Cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan oleh cermin, dan dibiaskan saat melewati air. Sendok yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok karena adanya pembiasan cahaya. Modul ke-8 tentang listrik dan magnet. Pada modul 8 dilakukan percobaan tentang rangkaian listrik sederhana dan sifat-sifat magnet. Lampu menyala saat rangkaian tertutup dan mati saat rangkaian terbuka. Hal ini membuktikan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup. Pada percobaan magnet, magnet dapat menarik paku, peniti, dan klip kertas. Kutub magnet sejenis saling tolak-menolak, sedangkan kutub berbeda saling tarik-menarik. Modul ke-9 tentang bumi dan tata surya. Pada modul 9 dilakukan pengamatan tentang bumi dan tata surya, di mana bumi terdiri dari daratan, perairan, dan udara sebagai komponen utama. Dan lingkungan harus dijaga agar keseimbangan tetap terpelihara. Tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat dan 8 planet yang mengelilinginya. Matahari merupakan sumber cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Demikian rangkaian kegiatan praktikum IPA dari modul 1 sampai dengan modul 9 Demikian rangkaian kegiatan praktikum IPA dari modul 1 sampai dengan modul 9 yang telah saya laksanakan. Melalui kegiatan praktikum ini, saya dapat memahami bahwa konsep IPA sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dibuktikan secara langsung melalui percobaan sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.